pagi kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tentang perubahan seleksi alam. Di sini saya Farhan sebagai moderator, Prislia sebagai ketua, Dewi dan Femitri sebagai anggota. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Prislia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perubahan seleksi alam. Perubahan seleksi alam menurut Charles Darwin merupakan agen utama terjadinya evolusi, di mana perubahan seleksi alam di sini terjadi pada individu-individu yang berada di alam. Ketika suatu individu itu dapat menyesuaikan diri atau bertahan di dalam lingkungannya, ia akan terus hidup. Sedangkan pada individu-individu yang mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ia akan punah seiring berjalannya dengan waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Femitri. Bahan yang digunakan dalam mengetahui perubahan alam yaitu kertas. Baik, setelah semuanya tadi sudah dijelaskan, mari kita amati perubahan seleksi alam pada video berikut. Setelah kita mengamati pada video tersebut, kita telah mendapatkan perubahan di mana pada video pertama dan kedua mengalami perubahan seleksi alam, sedangkan pada video yang ketiga dan keempat tidak mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan kertas yang didiamkan beberapa jam di alam dapat mengalami embun karena adanya perbedaan suhu antara permukaan kertas dan udara di sekitarnya. Ketika pada sore hari atau pada malam hari, suhu udara cenderung turun. Dan jika permukaan kertas masih hangat dari paparan matahari, udara di sekitarnya dapat berembun ketika suhu turun di sore hari atau pada malam hari. Proses ini mirip dengan embun yang terbentuk pada permukaan objek lain yang memiliki perbedaan suhu dengan udara di sekitarnya. Embun terbentuk ketika udara mencapai titik embunnya, di mana kelembaban dalam udara mengkondensasi menjadi titik-titik air pada permukaan yang lebih dingin seperti permukaan kertas yang didiamkan beberapa jam atau pada malam hari. Kertas dapat lembab atau jika kertas terkena embun yang menempel di permukaannya, maka kertas dapat menyerap kelembapan dari udara. Hal tersebut membuat kertas menjadi lembab atau basah tergantung pada seberapa lama paparan terjadi dan seberapa tinggi kelembapan udara di sekitarnya. Namun, kertas yang tidak berembun tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan penyimpanan.
Ketika kertas itu disimpan di lingkungan yang berbeda, dapat mengalami kondisi udara yang berbeda pula. Misalnya, kertas yang disimpan di tempat yang lebih lembab cenderung lebih berpotensi untuk berembun daripada kertas yang disimpan di tempat yang lebih kering. Kedua, sifat kertas. Meskipun kertasnya itu sama, proses pembuatan atau perlakuannya mungkin berbeda. Yang ketiga, kondisi spesifik. Ada kemungkinan bahwa ada perbedaan kecil dalam kondisi tempat penyimpanan kertas tersebut, seperti perbedaan suhu atau ventilasi udara. Dengan demikian, bahkan pada kertas yang sama pun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi apakah kertas tersebut akan berembun atau tidak. Sekarang kita masuk pada faktor penyebab perubahan seleksi alam. Jadi dalam kondisi alam ada beberapa faktor yang menyebabkan kertas mengalami embun, yaitu yang pertama, kelembapan udara tinggi. Udara dengan kelembapan tinggi sangat cenderung memiliki lebih banyak uap air yang dapat menyebabkan kertas mengalami kelembapan dari udara di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu perbedaan suhu. Jika suatu kertas berada pada suhu rendah daripada titik embun yang berada di sekitarnya, maka uap air dalam udara itu akan mengkondensasi pada permukaan kertas. Sekarang kita masuk pada faktor yang ketiga. Jika embun menempel pada permukaan kertas, maka kertas tersebut akan menyerap lembaban dari embun tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan dengan vegetasi yang rapat atau dekat dengan sumber air seperti sungai atau danau cenderung memiliki kelembaban udara yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan kertas mengalami kelembaban yang lebih banyak. Baik, itulah faktor-faktor penyebab perubahan seleksi alam. Baik, sekianlah hasil dari praktek kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Akhir kata dari kami ucapkan Terima kasih.